Ya baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya tentang koneksi Arduino ke IoT. Di sini untuk cara kedua kita menggunakan bantuan Node-RED, dan di sini ada diagram skema yang akan saya gunakan untuk menghubungkan Arduino ke layanan IoT atau Grid.io ini. Sebenarnya untuk Node-RED sendiri sudah bisa terkoneksi dengan protokol MQTT, hanya saja dashboard yang ditampilkan di Node-RED masih lokal. Dengan adanya ada Grid.io, kita bisa memiliki dashboard yang bersifat global, yang artinya bisa kita akses dari mana saja gitu ya. Dan di sini kita menggunakan IoT MQTT panel yang juga terhubung dengan protokol MQTT ya. Untuk penggunaan Node-RED, apabila rekan-rekan baru pertama kali menggunakan Node-RED, silahkan mengikuti langkah-langkah di sini. Pertama-tama teman-teman harus menginstall Node.js. Setelah Node.js terinstall, teman-teman bisa mengetikkan perintah ini untuk menginstall Node-RED secara global. Setelah selesai instalasi, teman-teman bisa membuka server Node-RED dengan cara membuka command prompt. Kemudian silahkan mengetikkan tulisan atau kata Node garis sambung kemudian red seperti ini ya. Maka nanti akan muncul informasi apabila server sudah berjalan, itu ada di port 1880 ya di localhost. Kemudian akan tertulis pesan started flows, ini menandakan bahwa Node-RED sudah berjalan ya, seperti ini ya. Saya juga sudah tertampil tulisan started flows. Berikutnya, ketika server sudah berjalan, maka kita bisa membuka tampilan web dari Node-RED ya. Kita bisa mengetikkan di web browser localhost 1880 seperti ini, kemudian kita enter ya. Jadi kita bisa membuka program Node-RED. Kemudian untuk kode programnya bentuknya seperti ini ya, berbentuk aliran flow ya. Ada node-node yang bisa kita hubungkan dengan garis, dan teman-teman silahkan bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di sini ya. Di langkah nomor 5 ini ditunjukkan program atau flow dari Node-RED untuk berkomunikasi secara serial dengan Arduino ya. Untuk rangkaian Arduino nya sendiri ini ada di video saya yang pertama, itu ada di gambar 6. Teman-teman bisa lihat di sini ada di gambar 6. Nah, ini adalah pengawatannya ya. Sedangkan gambar skematiknya adalah seperti ini ya. Ini adalah Arduino dengan LCD I2C dan potensio dan DHT11. Untuk rangkaian fisiknya ini Arduino Nano, saya menggunakan Arduino Nano, ada potensio, ada DHT11, kemudian ada LCD I2C ya. Ini saya menggunakan Bluetooth agar bisa berkomunikasi tanpa kabel. Itu ya rangkaiannya, dan kita bisa lanjutkan. Ya, jadi di langkah nomor 5 ini adalah komunikasi antara Arduino dengan Node-RED ya. Berikutnya untuk langkah nomor 6, ini kita bisa mengimport program atau flow yang sudah saya lampirkan juga di bagian akhir dari tulisan ini. Teman-teman bisa klik pada link ini ya. Kemudian teman-teman bisa buka, ini saya buka. Jadi nanti akan muncul 4 folder kalau teman-teman ekstrak. Kemudian silahkan memilih serial Node-RED ini apabila teman-teman menginginkan komunikasi antara Arduino dengan Node-RED. Sedangkan untuk yang file flow kedua ini apabila teman-teman menginginkan komunikasi antara Arduino, Node-RED, dan ada Grid.io ya. Jadi ada 2 file ini, silahkan diimport. Cara mengimport itu ada di langkah ke-6 tadi, teman-teman bisa lihat di langkah nomor 6 ya. Jadi di sini harus mengklik pada menu kemudian pilih import ya. Ini saya tunjukkan di halaman Node-RED ini, silahkan klik pada tombol menu, kemudian kita klik import, kemudian kita pilih select a file to import. Kita arahkan pada file yang akan kita import. Kita pilih serial Node-RED, kita klik open, kita klik import ya. Jadi seperti ini, teman-teman bisa membuka di flow yang satunya ini. Yang ini yang kosong bisa kita delete. Kita klik menu, kemudian pilih flows, kemudian pilih delete ya. Maka flow yang tadi hilang, kita sekarang mendapatkan flow baru dengan tampilan program atau flow yang seperti ini ya, yang akan melakukan komunikasi antara Node-RED dengan Arduino. Untuk membuka tampilan dashboardnya, teman-teman bisa mengklik pada tombol panah di
di pojok kanan ini, kemudian pilih dashboard. Kita bisa lihat dulu layoutnya, kita klik layoutnya seperti ini. Teman-teman bisa mengatur ukurannya diperlebar, misalnya kita atur dulu lebar dari layar, kemudian kita bisa tarik garis tepinya ini ya, tepi dari kotaknya ini sehingga bisa lebih lebar. Setelah itu kita klik done ya. Kita deploy untuk membuat agar program ini bisa dijalankan ya. Kita deploy, kemudian kita klik pada link dashboard ini, kita klik link, maka tampilannya seperti ini. Chartnya belum ada ya, belum tampil. Kita jalankan dulu. Ini sudah connected. Oh ya, kita harus pilih COM ya. Jadi kenapa tidak muncul tampilannya, kita COM-nya ini salah, saya menggunakan COM 12, jadi ini harus saya ganti dulu menjadi COM 12. Kita klik update ya. Jadi kalau COM-nya salah, itu ini sudah otomatis COM 12. Kita deploy lagi, maka tampilannya ini sekarang sudah connected. Nah, ini sekarang muncul datanya. Jadi tadi karena COM-nya yang dipilih salah. Oke, kita bisa lihat demonya ya. Jadi ini saya menggunakan tampilan komunikasi Node-RED dengan Arduino-nya seperti ini, kita bisa lihat. Dan ya, biar bisa terlihat ya. Di sini 30 20 65 566 minus 620 belajar Node ya. Ini sepertinya nggak nyambung, coba saya geser set point-nya. Minus 360, kita beri pesan dulu semangat. Nah seperti itu. Nah ini sekarang berubah ya, min 360 semangat. Sekarang coba saya ganti potensionya. Ini saya atur potensionya menjadi 804. Ini mulai naik. Kemudian saya atur lagi menjadi 1023 maksimum. Saya maksimumkan. Nah ini juga sudah naik 1023. Saya turunkan lagi 600. Nah ini juga sudah turun 600. Ini saya turunkan lagi 177 ya, ini juga 177 ya. Ini saya geser ke 667. Oke, kemudian ini saya beri darurat bahaya. Nah misalnya seperti ini ya. Oke, ini sudah bisa komunikasi antara Node-RED dengan Arduino ya. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Jadi import sudah berhasil dan kita juga sudah mendapatkan filenya. Nah ini kalau teman-teman suatu ketika menemukan ada node yang hilang atau tidak ada ya, maka teman-teman silahkan menambahkan node-nya dengan cara menggunakan manage palette untuk menambahkan node yang belum ada. Nanti akan terbuka jendelanya dan di sini bisa memilih install ya, supaya lebih jelas saya demokan. Jadi di sini kita lihat di halaman Node-RED, kemudian kita klik pada tombol menu, pilih manage palette, kemudian silahkan klik pada tab install. Teman-teman bisa mencari modul atau node yang diinginkan ya. Sebagai contoh, apabila teman-teman belum memiliki serial node gitu ya, ini ada node serial port, silahkan ini diinstal. Ini yang saya gunakan untuk komunikasi serial dengan Arduino. Kita klik close. Langkah berikutnya kita lihat setelah berhasil menginstall. Nah ini untuk setting baud rate-nya dan juga setting COM-nya. Tadi saya salah COM, silahkan teman-teman menggunakan COM yang sesuai. Silahkan membuka device manager untuk mengetahui COM yang digunakan ya. Berikutnya kita lihat ini pengaturan dashboard. Tadi sudah kita jalankan bagaimana ukuran ini bisa kita ubah gitu ya, dan posisinya sebenarnya kita bisa atur mana yang di atas mana yang di samping. Untuk membuka dashboardnya itu bisa mengetikkan localhost 1880 dengan tambahan UI atau dengan menekan tombol link yang ada di tampilan dashboard ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuka dashboardnya itu bisa dilakukan dengan mengklik link ini atau dengan mengetikkan, saya close dulu ya, atau dengan mengetikkan localhost 1880 diakhiri dengan UI ya di sampingnya ya, maka nanti akan membuka tampilan dashboard yang sama kalau saya menekan tombol ini ya. Jadi ini tekan tombolnya bisa menggunakan ini atau dengan mengetikkan langsung. Oke, itu langkah ke 13 ya. Ini langkah ke 13, ini pemilihan deploy. Apabila teman-teman memilih yang full, maka semua flow yang ada di layar ini akan di deploy. Kalau hanya satu flow ini silahkan pilih modified flow saja ya.
Berikutnya untuk yang langkah ke-14 ini kalau teman-teman mau menggunakan Proteus ya, apabila tidak tersedia komponen realnya, teman-teman bisa menggunakan file Proteus ini. Caranya ada di file yang teman-teman sudah download ya, di sini ya, sudah saya sediakan di bawah, silahkan di download. Kemudian klik pada Proteus, klik pada rangkaian Arduino 2 ini ya. Ini kalau diklik 2 kali maka akan terbuka rangkaian seperti ini. Silahkan ini dijalankan, namun sebelum dijalankan pastikan teman-teman memiliki COM pasangan ya. Jadi COM pasangan itu ada di device manager, teman-teman bisa buka. Pasangan COM ini bisa dibuat dengan software HHD ya, teman-teman bisa membuat ini software HHD. Saya menggunakan COM Serocom ya. Jadi kalau teman-teman belum memilikinya bisa menginstall di sini, klik pada browser ini, silahkan tulis HHD Virtual Serial Port dan klik pada tombol download ini gratis, versi gratis. Setelah itu silahkan diikuti, nanti bisa menciptakan virtual port serial pasangan COM1 dan COM2 ya. Itu diperlukan untuk ini. Jadi di COM ini kita harus menambahkan COM yang ingin dipasangkan dengan COM di Node-RED ya, jadi harus berpasangan. Ini saya menggunakan COM2 dan COM4. COM2 dan COM4 ini berpasangan. Di Proteus saya menggunakan COM2, sedangkan di Node-RED saya menggunakan COM4 ya. Ini Node-RED-nya saya kasih COM4. Kalau ini COM12 ini Bluetooth yang tadi saya gunakan. Klik pada tombol pensil, ini saya pilih COM4. Kita klik update, kita klik done ya. Sekarang ini juga COM-nya adalah COM4. Oke, klik done. Kita deploy lagi. Oke. Ini saya close dulu tampilan dashboardnya. Ini saya klik pada tombol link ini. Ini kita sekarang bisa berkomunikasi dengan Proteus ini ya. Ini saya jalankan ya teman-teman. Untuk programnya sudah saya sisipkan di edit komponen ini saya stop dulu. Untuk programnya teman-teman sudah ada di sini ya, jadi tidak perlu lagi menyisipkan kode program, sudah saya masukkan. Kita tinggal klik pada tombol run. Sekarang Proteus ini sudah bisa berkomunikasi dengan Node-RED ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini nilai 33 itu adalah suhu, 90 ini adalah kelembapan, 256 itu adalah potensio ya. Ini kita bisa lihat ini sama. Jadi kita bisa atur pada nilai kelembapannya, ini nilai suhu kelembapannya bisa kita atur. Ini suhunya saya mau turunkan menjadi 20. Ini juga 20 ya. Kemudian untuk kelembapannya saya mau turunkan menjadi 80. Ini 80 ya. Kemudian untuk potensinya saya mau maksimum 1023, ini 100%. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga sudah 1023. Ini saya atur ke 50%. Ini berarti 512, ini juga 512 ya. Seperti itu. Berikutnya kita lihat pada set pointnya. Ini ada di baris kedua, ini belum muncul karena kita belum melakukan perubahan. Ini saya set ke 125, kemudian ini saya tulis dulu. Jadi set point dan pesan harus diubah dulu sebelum bisa dimunculkan di baris kedua ini. Ini saya ganti dengan waspada ya. Seperti itu, 125 dan waspada ya. Ini saya ganti lagi min 343, saya ganti lagi siap. Seperti itu. Ini masih ada tambahan ini, teman-teman bisa tambahkan spasi. Seperti itu. Jadi spasinya akan menghapus nilai yang tadi sudah muncul ya. Jadi harus diupdate dengan data yang baru, maka kita beri spasi. Oke, itu untuk komunikasi Node-RED dengan serial baik dengan Arduino maupun dengan Proteus ya. Ini kita bisa stop dulu untuk Proteusnya. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk langkah nomor 15, ini mulai kita mengimport komunikasi Arduino, Node-RED dan Adafruit.io ya. Ya, ini kita buka dulu di Node-RED-nya. Ini klik pada Node-RED ini kita import. Ini kita hapus dulu saja flow-nya, yang ini kita delete. Kemudian kita klik pada import. Kita pilih select a file to import. Kita pilih yang file kedua, serial Node-RED Adafruit. Kita klik import. Kita import copy. Oke, kita klik.
Ya, seperti itu. Jadi ini program atau flow-nya ada dua aliran. Aliran data yang pertama ini dari Arduino ke Node-RED dan ke Adafruit.io. Sedangkan aliran data kedua ini dari Adafruit.io ke Node-RED dan juga dari Node-RED ke Adafruit.io dan juga ke Arduino. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini yang tandanya seperti sinyal WiFi ini ya, itu adalah Node MQTT yang digunakan untuk mengirimkan data dari Node-RED ke Adafruit.io dan dari Adafruit.io ke Node-RED ya. Kalau ini itu adalah Node MQTT in, kalau yang ini adalah Node MQTT out, kalau yang ini adalah dashboard dari Node-RED. Kita deploy. Nah, kita bisa lihat di sini masih disconnected ya. Oke, masih disconnected. Ini disebabkan karena kita belum memasukkan isian pada node MQTT in dan node MQTT out nya. Isiannya harus seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di langkah ke 16 ini harus kita masukkan, yaitu isian untuk server, port, username dan password. Pengisiannya adalah seperti ini di gambar 76, 77 dan 78 ya. Kita harus isikan itu, kalau tidak MQTT-nya tidak akan tersambung. Jadi kita klik pada suhu, kita pilih ini sudah betul io-adafruit.com servernya, portnya 1883. Hanya di security ini belum ada passwordnya ya. Teman-teman silahkan isi sesuai dengan Adafruit.io key ya. Untuk itu kita buka di Adafruit.io. Ini Adafruit.io nya. Ini kita klik pada tombol berwarna kuning ini ya, tombol bergambar kunci berwarna kuning. Kita klik pada active key ini ya, ini adalah IO key nya. Kita Ctrl C, kemudian kita taruh di sini ya. Sedangkan username nya ini adalah yang ini tadi ya, saya menggunakan username aplikasi 5. Silahkan teman-teman ganti sesuaikan dengan IO key yang teman-teman miliki ya. Kalau sudah, kita bisa klik pada update ya, kita klik done ya. Ini semua harusnya juga sudah otomatis berubah ya. Kalau kita cek security-nya ini sudah ada passwordnya ya. Oke, kita klik done. Di sini juga harusnya sudah. Kita klik tombol pensil, kita lihat security-nya, ini passwordnya juga sudah ada. Oke, kita update, kita klik done, kemudian kita deploy. Oke, sekarang warna hijau connected. Ini berarti Adafruit.io sudah terkoneksi dengan Node-RED ya, melalui protokol MQTT, sehingga kita bisa jalankan. Ini kita klik pada tampilan dashboardnya lagi, kita klik. Yang ini kita matikan dulu. Nah, ini belum muncul datanya karena Proteusnya belum saya jalankan ya. Ini saya jalankan dulu. Oke, ini saya lihat view show. Oke, sekarang sudah muncul datanya, dan di sini kita lihat di Adafruit.io ya, Adafruit.io nya. Ini teman-teman perhatikan, di sini terjadi throttle warning. Ini artinya datanya terlalu cepat ya. Kita harus mengurangi pengiriman data. Kalau teman-teman perhatikan di program Arduino nya, untuk yang saya buat sebelumnya itu saya menggunakan setiap 100 mili detik ya. Jadi ini sangat cepat sekali, dan ini pasti di reject atau ditolak oleh Adafruit.io karena kita menggunakan versi gratis. Supaya mengatasi hal ini, kita harus tambahkan menjadi 10 detik sekali, 10.000 mili detik ya. Kita compile, kita jalankan. Saya compile dulu ya. Ini kita ambil datanya dari sini ya. Ini ada hexnya, file hexnya ada di sini, lokasinya di copy di antara tanda petik ya, seperti itu. Nih saya copy, kemudian kita tekan Ctrl C, kemudian kita taruh di Proteus ini ya. Kita klik 2 kali pada Proteusnya, kita tempelkan di sini, kita klik OK ya. Maka ini kita bisa jalankan, dan kita coba perhatikan di Adafruit.io ini, kita klik tombol silangnya ya, maka harusnya sudah tidak bermasalah ya. Oke, kita coba lihat ini ya. Ini belum ada tampilan di bawahnya karena belum kita kirimkan data ya. Nah, ini saya kirimkan di Node-RED nya. Jadi ini Node-RED nya seperti ini. Apakah ini sudah bisa jalan? Oke ya, ini sudah muncul jadi -487 siap gitu ya. Kita lihat di Adafruit.io nya. Ya, ini ada MQTT error ya.
diminta untuk mengulangi 21 detik lagi ya. Jadi karena masalah terlalu cepat dalam pengiriman data, maka kita diminta untuk menunggu. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Ini saya geser 170. Oke, ini saya ganti siap dan oke gitu ya. Nah, ini sudah bisa siap dan oke, dan kita bisa lihat di Proteusnya ya, ini sama ya. Ini saya geser 620, ini saya ganti semangat, sip. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sudah berubah ya. Jadi karena datanya tidak terlalu cepat, maka oleh Adafruit.io tidak di reject ya, tidak ditolak. Kita bisa ganti potensionya. Di sini potensionya sebesar ya, kita buat 1023 ya, ini harusnya berubah menjadi 1023. Kita tunggu sebentar ya, update-nya cukup lama. Nah, ini sudah sekarang 1023 ya, 1023 ini. Kemudian untuk DHT11-nya juga kita coba atur. Ini saya mau buat suhunya menjadi 25, kemudian untuk kelembapannya saya ganti menjadi 75 ya. Nah, ini 25 sama 75 ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menjalankan komunikasi antara Node-RED dengan Arduino dan kemudian Node-RED dengan Adafruit.io. Ini saya ganti juga kelembapannya, sekarang saya naikkan menjadi 85. Kemudian untuk suhunya saya ganti menjadi 30 ya, saya naikkan ke 30 dan 85 ya. 30-85. set pointnya ini saya atur ke 260. Oke, sudah bisa. Kemudian saya ganti ini tulisannya menjadi sudah ya. Nah, bisa ya, muncul sama hal yang sama. Oke, berikutnya kita coba ganti Proteusnya dengan Arduino yang real ya. Ini saya stop dulu. Ini saya menggunakan COM 4, sedangkan untuk rangkaian ini saya menggunakan COM 12 untuk Bluetoothnya, hingga kita bisa ganti di Node-RED. Node-RED-nya kita buka dulu, Node-RED. Nah, ini kita ganti di sini COM-nya, kita buat menjadi COM 12 sesuai dengan yang digunakan di hardware ya. Kita klik tombol pensil, kemudian kita pilih COM yang sesuai nih. Ini COM 12, kita update. Ini juga harusnya COM 12 juga. Nah, ini sudah sama, ini COM 12 juga. Kita deploy. Nah, sekarang kita bisa membuka dashboardnya. Kita refresh dulu. Ini adalah dashboard dari Node-RED, kemudian ini adalah dashboard dari Adafruit.io. Jadi ini Adafruit.io, ini Node-RED ya. Dan untuk rangkaian hardwarenya seperti ini ya. Ini saya aktifkan dulu IoT MQTT panel. Kita coba buka IoT MQTT panelnya. Nah, ini seperti ini ya. Sekarang ini kita bisa hubungkan. Nah, ini saya menjalankan dari IoT MQTT panel ya. Sekarang saya bisa ketikkan di sini, saya ingin belajar Node-RED. Nah, seperti itu saya kirim. Nah, ini belajar Node-RED. Oh, ini sudah berubah di Adafruit.io nya ya. Adafruit.io sudah berubah belajar Node-RED. Oh ya, ini harus dua ya. Jadi selain belajar Node-RED, set pointnya harus kita atur. Nah, ini saya buat minus 200. Ini sudah betul minus 200. Ini belajar Node-RED. Ya, di sini untuk data yang kedua ini ada gangguan. Ya, biasanya permasalahan ada di server ya. Kita close dulu servernya. Kemudian kita buka lagi servernya. Biasanya dengan menjalankan server seperti ini akan bisa mengatasi masalah ya. Jadi kita tutup dulu command prompt-nya, jendela command prompt, kemudian kita buka lagi command prompt-nya, kita ketik Node-RED, kita tunggu untuk servernya berjalan ya. Kalau sudah berjalan biasanya masalahnya teratasi. Nah, ini sudah berjalan ya. Kita coba kirimkan lagi belajar Node-RED.
Nah, ini sudah muncul sekarang ya. Oke. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang sudah muncul, kita bisa lakukan pengubahan di Adobe IO ya. Di sini saya buat min 310, ini saya buat tidak menyerah gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Begitu pula di IoT-MQTT di panelnya, ini bisa saya ganti-ganti ya. Ini saya buat bersenang-senang. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah berubah bersenang-senang ya. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini kita sudah sampai ke bagian akhir dari langkah ini. Jadi kita perlu mengganti nilai 100 mili-detik menjadi 10.000 mili-detik ya. Kita sudah bisa menjalankan komunikasi antara Proteus dengan Node-RED dan Adobe IO ya. Begitu pula dengan hardware-nya ya. Ini hardware-nya seperti ini. Oke, sampai di sini video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.